Pemirsa, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya dalam DBS To The Point. Kali ini kita menghadirkan seorang tokoh, bukan saja karena sering terlibat dalam politik, tetapi juga seorang pengusaha yang juga ketua Apindo. Dan saat-saat terakhir adalah orang yang dekat dengan berbagai cerita di sekitar penyusunan kabinet. Beliau adalah Sofyan Wanandi. Bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah menurut agama masing-masing? Selanjutnya, secara bersama-sama harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bahwa saya untuk diangkat pada jabatan ini. 27 Oktober, sepekan setelah pelantikan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala, 34 menteri dilantik. Di pundak pemerintahan baru ini, banyak harapan disematkan. Pemerintahan bersih dan profesional, penegakan hukum yang tegas dan tak pandang bulu, perbaikan ekonomi yang segera, serta kebijakan yang berpihak pada rakyat kecil. Jokowi menyebutnya kabinet kerja. Para menteri harus segera membuktikan kecakapannya pada publik, termasuk dunia usaha. Selain harus menjaga ketahanan ekonomi Indonesia menghadapi normalisasi kebijakan moneter Amerika Serikat pada 2015, perlambatan pertumbuhan ekonomi Tiongkok, dan jatuhnya harga komoditas, rekam jejak para menteri diharap menggairahkan investasi. Para pengusaha sudah mendukung Jokowi JK sejak pemilihan presiden. Salah satu yang giat memperjuangkan pasangan ini adalah pengusaha Sofyan Wanandi. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia ini menyebut kombinasi Jokowi JK yang terbaik untuk pengusaha. Akankah harapan pengusaha bahwa ekonomi Indonesia akan lebih baik di tangan pemerintahan baru terwujud? Apa cerita ketika melihat nama-nama yang ada dalam kabinet yang sekarang? Ya tentu saja pertama ya harapan kita begitu hebatnya ya. Karena dibicarakan bahwa yang akan diangkat itu adalah profesionalisme yang penting, latar belakangnya yang penting, dan juga track record yang ada baik dari partai maupun dari profesionals ya, sehingga pada saat keluarnya tentu kok tidak seperti yang kita harapkan gitu. Tidak seperti yang kita harapkan. Tapi mungkin orang juga tidak realistis untuk berharap bahwa ini adalah orang-orang luar biasa, bukan? Betul, betul. Saya pikir memang harapan terlalu besar daripada jadi hope-nya itu terlalu besar, sehingga menurut saya itu juga menyebabkan mungkin sementara orang agak kecewa. Tapi apapun, saya pikir ini sudah terjadi dan mungkin kita tidak mendapatkan the best, tapi the second best mungkin. Tidak dapatkan the best, but the second best. Ya. Jadi yang terbaik dari yang ada. Yang ada, karena begitu banyak masalah, karena ini adalah koalisi partai yang harus diperhatikan, KPK yang juga intervensi juga, dan macam-macam tekanan yang lain, sehingga terpaksa ini dikompromikan di dalam apa yang kita lihat kemarin ini. Pak Sofyan sendiri impresif atau tidak dengan kabinet yang ada? Kalau saya merasa ada beberapa saya anggap cukup baik. Ya, tapi ada beberapa yang saya tidak kenal, ya, sebab biasanya saya paling banyak kenal orang kan. Tapi ini kali tokoh-tokoh yang track recordnya ada hal-hal yang mungkin saya tidak kenal. Mungkin saya harapkan tentu ini bukan menjadi kendala bahwa mereka tidak bisa bersukses kan. Tapi tentu kita harus bantu mereka dan kita mengharapkan mereka betul-betul bekerja seperti apa yang diinginkan Pak Jokowi itu di dalam suatu tim yang betul-betul bisa mensukseskan, karena kita harus tumbuh cepat sekali. Kita akan menghadapi tahun depan yang bukan main sulit ekonomi dunia ini dan kita sendiri. Pak Sofyan, saya tahu network Anda, makanya ketika Anda mengatakan tadi bahwa ada banyak yang saya kenal tapi ada beberapa yang tidak saya kenal. Saya ingat kira-kira sehari sebelum pengumuman kita bertemu dan itu diembargo beberapa nama. Ya. Yang saya ingat Anda sudah menyebut nama Menteri Pertanian yang banyak orang tidak tahu. Tapi pada waktu itu nama Pujiastuti atau nama Susi Pujiastuti belum keluar. Tapi nama Wiranto masih ada, keesokannya hilang begitu. Yang ingin saya tanyakan sebetulnya Anda ikut dari dekat melihat ini. Sekarang kan boleh dikatakan tentang yang begini, Pak Sofyan. Ya, saya sebenarnya tentu mengikuti dari dekat, juga mengikuti juga dan melihat semua proses daripada masuk keluar ya, terutama juga involvement KPK itu menyebabkan begitu banyak perubahan yang terjadi. Ya, saya pikirkan memang agak mengecewakan juga saya, karena KPK menentukan sesuatu menurut saya apakah tidak terlalu ekstrim.
di mana manusia itu bisa di-adjudge karena persoalan laporan masyarakat ataupun persoalan orang itu sudah dihukum. Ya paling menurut saya ini kan tidak bisa kita rahasiakan semuanya. Itu betul. Orang-orang tuh yang dibilang bahwa dia terlibat, dia tidak jadi hanya karena KPK bilang merah atau kuning. Apa itu tepat menurut saya? Ya, karena ini menurut saya sebelum hukum memutuskan, kita tidak bilang menduga orang itu bersalah atau tidak bersalah kan. Tapi KPK melakukan ini, saya cuma takut bahwa ini is too much gitu ya. Sama aja dulu waktu kita juga bilang pada saat zaman PKI bersih lingkungan. Ini kita cari Litsus. ya seolah-olah litsus, tapi sekarang KPK yang menjadi litsus ya. Apakah ini tepat dalam situasi demokrasi kita sekarang? Mungkin Jokowi punya pikiran daripada ribut nanti lebih baik ribut sekarang, mungkin begitu ya. Saya pikir baik juga, mungkin pemikiran itu, cuma sesuatu yang surprise buat kita. Dan apakah nanti kalau orang itu tidak bersalah bagaimana, sedangkan you sudah semacam intellectual assassination terhadap manusia ini dan nama baiknya sudah dirugikan. Banyak yang mengeluhkan tentang itu Tentu karena kemudian KPK kelihatannya membicarakan ini keluar. Memang itu banyak yang mengeluhkan, walaupun di satu sisi juga mungkin ada political gain yang bisa diambil dari situ. Kalau ada yang dipaksakan kan ada alasan bagi Jokowi untuk mengatakan oh tidak, begitu kira-kira. Ya, saya sependapat, tapi untung ruginya tentu harus kita nilai nanti ya. Sebab saya tetap masih menginginkan sebelum ada dihukum itu orang tidak boleh bersalah begitu ya. Tapi bahwa ini sesuatu cara yang baik, mungkin saja dalam situasi hari ini yang memang begitu hebatnya daripada masalah korupsi ini yang harus diselesaikan. Dan tapi yang tanya dulu kan ini mau dirahasiakan. Pak Sofyan, kita akan lanjutkan perbincangan kita setelah